angka, tapi sebuah tamparan keras. Sekarang terjadi tamparan keras bermain di gawang. Kita saksikan di Thailand kemarin hanyalah sebuah tim yang layu sebelum berkembang. Katanya bertabur bintang asing. Katanya pelatih back-to-back juara Liga Indonesia. Tapi kenapa di leg pertama di lapangan justru terlihat seperti amatir yang kebingungan? Apakah Persib sedang membangun tim juara atau hanya sekadar mengelola agensi model sepak bola? Kenapa Persib baru sadar dan ada tamparan keras sesudah kalah? Kenapa tidak mempersiapkan jauh-jauh hari soal taktiknya? Karena soal kalau kesiapan pemain asing sudah bertambah dan skuad yang menakjubkan di era Persib Bandung. Tapi kenapa membiasakan seperti lawan-lawan di Liga Indonesia yang sangat monoton? Tapi hari ini kita akan bedah kekonyolan ini secara objektif tentang regulasi opsi 11 pemain asing yang tidak dimanfaatkan benar-benar oleh Persib Bandung. Dan di disclaimer, ini hanya referensi aja. Kritik keras terhadap pemain asing yang berdatangan ke Indonesia yang permainannya kalau main ke Indonesia sungguh sangat monoton dan tidak mempertontonkan kelas pemain asing. Serta berpengaruhnya terhadap pemain lokal yang terasingkan berkat regulasi yang sangat dipertanyakan tentang peraturan 11 pemain asing. Terutama bagi PSSI. Sekali lagi, bukan untuk saling membenci di kolom komentar. Karena kami juga tahu Persib Bandung bagus dan harus diapresiasi sebesar-besarnya. Tapi ingat, opsi 11 pemain asing ini ada yang dikorbankan seperti timnas Indonesia, banyak pemain diaspora. Apa pengaruhnya bagi sepak bola Indonesia? Terutama bagi pengembangan bakat muda lokal Indonesia. Terus apa pengaruhnya? Timnas gagal, Persib gagal, tapi bakat muda lokal Indonesia gimana? Memang ada sebagian pemain lokal Persib yang main, tapi semuanya tidak full bermain, dan itu pun sedikit-sedikit makin terasingkan. Namun, kalau melihat dari segi PSSI sebenarnya sangat baik sekali. Sudah memberikan karpet merah dari regulasi pendaftaran hingga 11 pemain asing dalam kesempatan emas yang jarang terjadi untuk Persib Bandung. Karena untuk keberlangsungan anak emas PSSI, yaitu Persib Bandung, dan ini seharusnya menjadi alat untuk membangun kedalaman skuad setara klub elit Asia. Dan terbukti, kedalaman skuad yang bertabur bintang berkat PSSI yang baik sekali dengan regulasi opsi 11 pemain. Dengan mengorbankan pemain lokal, karena pemain lokal makin terasingkan berkat regulasi ini, dan hanya mempentingkan kepentingan para pengurus PSSI. Karena opsi 11 pemain asing bisa mendatangkan pemain asing yang bertabur bintang. Apalagi opsi 11 pemain asing begini yang paling diuntungkan selain klub besar seperti Persib, Persija, dan lainnya, yang bisa merekrut pemain asing bertabur bintang, dan tentunya mahal dong. Sehingga tentunya PSSI juga ikut merasakan keuntungannya. Dengan dikenalnya Liga Indonesia, maju perkembangan sepak bola Indonesia berkat regulasi 11 pemain asing, serta pendapatan PSSI yang terus bertambah, yang tidak sampai ke infrastruktur sepak bola Indonesia. Tapi itu mungkin ya. Tapi lebih hanya mementingkan popularitas saja, bukan untuk mengembangkan bakat pemain muda lokal Indonesia. Karena kan awalnya dari pemain timnas diaspora, yang merusak tatanan bakat muda lokal Indonesia. Udah tahu kualitas pemain muda lokal Indonesia kesulitan dalam mengembangkan bakatnya. Karena sistem yang tidak adil, yang tidak memfasilitasi dan tidak fokus mengembangkan pemain bakat muda lokal Indonesia. Yang sangat berbeda dengan pemain muda lokal futsal Indonesia yang bisa berkembang dan maju. Sehingga padahal itu semua yang dikorbankan opsi 11 pemain asing itu. Banyak merugikan bakat muda lokal Indonesia. Tapi apa yang dilakukan manajemen Persib, peluang ini seolah dibuang ke tong sampah. Memang memiliki kuota bukan berarti harus dipakai semua secara asal-asalan dan harus teliti. Tapi ketika melihat lubang krusial ini di lini tengah dan penyelesaian akhir yang tumpul, di mana peran manajemen dan memaksimalkan kuota tersebut. Jika kuota ini tidak dimanfaatkan untuk memperkuat tim di kompetisi kelas ACL 2, maka ini bukan lagi soal teknis, tapi soal sabotase terhadap potensi klub sendiri. Persib punya sumber daya, tapi kenapa eksekusinya seolah setengah hati? Mari bicara soal CP. Sangat memuakan melihat tim yang dihuni pemain asing dan pelatih dengan rekam jejak mentereng back-to-back juara dan para pemain asing di liga top luar negeri, tapi bermain tanpa skema yang jelas di lapangan. Seharusnya mereka membuat standar taktis dan profesionalisme tinggi ke dalam tim. Tapi nyatanya sudah tertinggal atau ada tamparan keras pas kalah lah di leg pertama. Baru sadar
Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa pas kalah baru sadar? Why? 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 Di Stadion Ratchaburi, pemain-pemain dengan pengalaman luar negeri terlihat kebingungan menghadapi koordinasi cepat tim Thailand. Taktik kita terbaca, transisi kita lambat. Ingat, pengalaman luar negeri itu bukan untuk dipamerkan di profil Instagram atau sekedar jadi pemanis di Wikipedia. Pengalaman itu dibayar mahal untuk memenangkan pertandingan krusial. Kalau di level Asia saja sudah keteteran, standar Eropa mana yang mereka bawa? Poin ketiga yang paling menyakitkan. Persib saat ini lebih mirip agensi model daripada klub sepak bola. Pemain asing mereka sangat populer, punya jutaan pengikut, dipuja-puji setinggi langit. Tapi catat ini, popularitas tidak bisa mencetak gol. Followers jutaan tidak bisa menjaga pertahanan dari gempuran lawan. Terlebih, pemain bintang yang dibayar mahal ini justru gagal menjadi pembeda saat dibutuhkan. Jika pemain asing hanya datang ke Bandung untuk menikmati fasilitas mewah, popularitas, dan pujian tanpa memberikan dampak nyata pada prestasi, maka sebutan yang pas bukan pemain profesional, tapi turis sepak bola. Kita butuh perjuang di lapangan, bukan sekadar bintang iklan. Gagal bersaing dengan fasilitas dan dukungan sahabat ini adalah sebuah skandal. Persib tidak boleh lagi berlindung di balik alasan klasik seperti masih proses atau butuh adaptasi. Thailand telah membuktikan kepada kita bahwa disiplin taktis dan kerja keras jauh lebih berharga daripada sekadar nama besar di atas kertas. Kegagalan melaju ke delapan besar adalah cermin. Terlebih, sekali lagi, opsi 11 pemain asing banyak mengkorbankan. Tapi sebaliknya, malah untuk popularitas saja tidak dimanfaatkan. Apakah kita ingin terus berpuas diri dengan kejayaan domestik atau dengan popularitas para pemain bintang? Atau hanya benar-benar ingin naik kelas ke level Asia? Kalau mentalitasnya masih dari mana? Kalau opsi pemain asing saja 11, itu yang patut dipertanyakan. Why? Kalau untuk pemain lokal terasingkan, ya buat apa sepak bola Indonesia maju dan berkembang kalau tidak mentereng pemain muda lokal Indonesia? Yang hanya popularitas klub besar dan Liga Indonesia. Buat apa kemajuan sepak bola Indonesia tidak dirasakan oleh para pemain muda lokal Indonesia yang tidak ikut andil dalam sepak bola Indonesia, tapi yang hanya menjadi penonton saja? Itu pun sebagian ada yang jadi cadangan atau penonton VIP yang di depan dekat bangku bench. Kritik ini datang karena cinta, karena kami ingin melihat Persib yang disegani, bukan Persib yang jadi bulan-bulanan. Evaluasi total adalah harga mati, dan yang paling penting untuk PSSI, regulasi opsi 11 pemain asing ini ada ketimpangan untuk pemain lokal Indonesia. Menit bermain pemain lokal sangat minim dan sering terasingkan serta terbukti hanya sedikit bakat muda lokal Indonesia yang bermain di Liga Indonesia, terutama di klub besar sepak bola Indonesia. Jangankan opsi pemain lokal yang timpang, klub-klub yang besar pun, dan mungkin klub yang tidak terlalu besar ada ketimpangan, tidak bisa membeli pemain asing yang berkualitas, bintang, dan bagus. Itu sih yang harus dipertanyakan. Kalau pemain lokal yang jelek tidak bisa berkembang, tapi kenapa futsal Indonesia pakai bakat muda lokal Indonesia? Bisa kok. Tapi apakah sistemnya tidak memfasilitasi atau bakat muda Indonesia yang sulit maju? Tapi masa futsal Indonesia bisa kok. Kepada PSSI, tolong keadilannya, tolong infrastrukturnya. Namun terutama bagi persatuan seluruh sepak bola Indonesia, harus diperhatikan keadilannya untuk pemain lokal Indonesia atau opsi 11 pemain asing harus diperhatikan. Bagaimana menurut kalian, Bobotoh? Tulis di kolom komentar. Tapi jangan saling membenci. Tetaplah berdialog dan berdiskusi dan berkomentar dengan sesuai taraf yang tertentu.